Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putri Oktaviani Ishak. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi telur. Apa itu morfologi telur? Morfologi telur adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan karakteristik telur yang dapat dilihat dari kenampakannya dari luar. Nah, salah satunya yaitu bentuk telur. Nah, bentuk telur ini yang ideal yaitu bisa dilihat dari indeks yaitu 74%. Nah, faktor yang mempengaruhi bentuk telur antara lain ada 4. Yang pertama umur, sifat fisiologis, penyakit, dan stres. Umur. Ayam yang semakin tua umurnya, maka telur yang dihasilkan akan semakin besar dan lonjong. Lalu sifat fisiologis adalah sifat yang dipengaruhi oleh pakan. Apabila ayam diberi pakan yang kurang mineral, maka telur yang dihasilkan akan kecil karena kurang nutrien. Lalu penyakit. Penyakit yang dialami oleh ayam terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada X-drop syndrome, yang kedua ada ILT atau infeksius laryngotracheatis, yaitu infeksi yang terjadi di daerah trachea. Lalu IB, yaitu infeksius bronkitis. Nah, lalu stres. Ayam bisa stres apabila hormon tidak dapat bekerja. Nah, apabila hormon tidak dapat bekerja, maka telur yang dihasilkan tidak maksimal, yaitu bentuknya lebih kecil. Kemudian ada kualitas kerabang. Nah, kualitas kerabang dipengaruhi oleh kebersihan. Karena kerabang telur yang kotor, maka dapat dimasuki oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tersebut mempengaruhi kualitas kerabang telur. Lalu ada pigmen warna. Pigmen warna terbentuk di uterus. Nah, pigmen warna sendiri dibagi menjadi 3, yaitu untuk telur bebek, pigmen warnanya biliverdin. Nah, telur ayam atau merpati, ovoporfirin. Nah, telur puyuh, protoporfirin. Pigmen warna tersebut bisa diketahui melalui alat yang bernama reflektometer. Nah, lalu ada tekstur. Tekstur terbagi menjadi 2, yaitu kasar dan halus. Apabila teksturnya kasar, maka telur dikategorikan sebagai telur yang normal. Kemudian ketebalan kerabang normalnya adalah 0,35 sampai 0,40 mm. Nah, ketebalan kerabang dipengaruhi oleh yang pertama umur. Nah, semakin tua ayam, maka kerabangnya akan semakin tipis. Pakan yang kedua. Nah, yaitu kalau pakannya mengandung banyak kalsium, maka kerabangnya akan semakin tebal. Nah, penyakit. Obat yaitu kalau obatnya banyak vitaminnya seperti X-stimulan, maka kerabangnya akan semakin tipis. Kemudian suhu, apabila suhu semakin dingin, maka ayam akan lebih banyak minum. Nah, mempengaruhi ketebalan kerabang yaitu semakin tipis. Lalu ada stres. Stres menyebabkan kerabang juga semakin tipis. Nah, bobot telur. Bobot telur dipengaruhi oleh 3, yaitu ada genetik, periode peneluran, pakan, dan cuaca. Nah, yang pertama ada genetik, yaitu genetik tiap unggas itu berbeda-beda, maka telur yang dihasilkan bobotnya juga berbeda-beda. Nah, periode peneluran, semakin lama periode peneluran, maka bobot yang dihasilkan lebih besar. Kemudian ada pakan dan cuaca. Apabila cuacanya panas, maka ayam lebih banyak minum dan sedikit makan, maka telur yang dihasilkan bobotnya lebih kecil. Nah, sebaliknya apabila cuacanya lebih dingin, maka ayam lebih banyak makan, sedikit minum, maka bobot telur yang dihasilkan lebih besar. Berikut adalah bobot telur berbagai jenis unggas. Nah, yang pertama, puyuh 10 gram, merpati 17 gram, ayam kampung 45 gram, ayam niaga petelur 55 gram, itik 75 gram, dan angsa 225 gram. Berikut adalah cara pengukuran ketebalan kerabang telur dengan menggunakan mikrometer digital. Nah, caranya yang pertama, kita akan mengukur kerabang telur kategori bagian tengah. Nah, ini adalah kerabang telur bagian tengah yang sudah ditandai. Nah, kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, lalu kita putar. Bentar. Agak susah ini. Nah, kita putar maju. Sampai pas. Terus
usahakan jangan sampai retak. Nah sudah, nah lalu kita lihat angkanya. Cara membaca angkanya yaitu kita lihat garis yang paling lurus. Nah ini bisa terlihat garis yang paling lurus yaitu 0,45, yang atas berarti 46. Nah jadi kerabang bagian tengah yaitu ketebalannya sebesar 0,46. Nah biasanya di sini juga ada angkanya, tapi ini mesinnya udah mati, jadi kita lihatnya melalui ini. Kemudian selanjutnya kita ambil kerabang telur bagian tumpul yang udah ditandai T. Nah seperti yang kayak tadi, kita masukin ke lubangnya di sini. Nah udah, nah kita putar pelan-pelan, putar tak. Nah kalau udah kayak gini, kita lihat lagi baca garis yang paling lurus. Nah berarti ini bisa terbaca 0,6. Lalu selanjutnya bagian telur yang terakhir yaitu kerabang yang lancip yang ditandai huruf L. Nah seperti yang kayak tadi kita letakkan di sini. Setelah pecah kita tarik dulu, dilonggarin. Nah masuk. Tengah. Nah, bisa dilihat yaitu sebentar. (0,12). Kemudian cara untuk menghitung rata-rata ketebalan kerabang yaitu dengan menjumlahkan ketebalan kerabang tengah, lancip, dan tumpul lalu dibagi 3. Nah hasil tersebut adalah ketebalan kerabang telur.